Sejak suatu saat atau suatu momen, kata tindakan menjadi kata yang tidak nyaman dalam iman Kristen. Sebagai gantinya, kata anugerah digunakan. Pemisahan yang ketat antara tindakan dan anugerah menjadikan tindakan seolah-olah untuk ketidakpercayaan, sedangkan anugerah sebagai lambang iman orang yang benar. Perjanjian untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat disebut sebagai perjanjian tindakan. Demikian juga, perjanjian di Gunung Sinai dengan Musa diberi label yang sama, yaitu perjanjian tindakan. Sementara itu perjanjian Abraham dan Daud serta perjanjian baru di dalam Yesus Kristus disebut sebagai perjanjian anugerah. Melihat ini kita seperti membuat garis pemisah yang ketat antara tindakan dan anugerah. Dalam cara pandang seperti ini, soteriologi menjadi terombang-ambing. Apa artinya terombang-ambing? Itu seperti kapal yang kehilangan kendali. Dia hanyut terombang-ambing lewat arus dan angin. Jika kita perhatikan di Alkitab dengan sesama, kita akan melihat bahwa tindakan dan anugerah berasal dari akar yang sama, yaitu apa? Pengampunan dalam Kristus Yesus, kerajaan Roh Kudus yang membuat kita lahir baru, dan itu semua karena anugerah dan tindakan Allah. Tindakan adalah instruksi yang diberikan kepada orang-orang kudus yang telah menerima anugerah tentang bagaimana mereka seharusnya hidup. Perjanjian tindakan seperti perjanjian Adam dan Sinai juga diberikan kepada umat ciptaan baru dalam Kristus. Baik awal maupun akhir Alkitab juga menjelaskan janji, aku akan membalas orang yang menuntut perbuatannya. Seperti Allah memberi perintah kepada Adam di Taman Eden, demikian pula ia akan membalas semua orang kudus ketika Yesus kembali pada akhir zaman. Alkitab terutama ditunjukkan kepada semua orang kudus, dan alangkah indahnya jika semua orang sungguh-sungguh berjuang dalam iman dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi karena mereka tidak melakukannya, Alkitab dengan tegas memperingatkan dan mendorong kita untuk menghasilkan buah. Rasul Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang kudus dapat menghasilkan dua jenis buah. Jika kita hidup menurut roh dan firman, kita akan menghasilkan buah berupa hidup yang kekal. Ini bicara tentang keselamatan. Tetapi jika kita tidak hidup menurut roh, maka buah yang kita hasilkan akan busuk dan dibuang. Barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan di dalam daging. Tetapi siapa yang menabur dalam roh akan hidup kekal dan hidup oleh roh. Galatia 6 ayat yang ke-8. Gereja dari bangsa-bangsa non-Yahudi telah dilahirkan kembali dalam Kristus sebagai orang-orang kudus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu, mereka ditunjukkan jalan hidup yang benar. Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada bangsa Israel, yang juga adalah anak-anak Allah. Lukas 10 ayat 28 mengatakan, perbuatlah semua itu dan kamu akan hidup. Kata hidup di sini berarti memiliki hidup yang kekal, yaitu diselamatkan. Perintah untuk bertindak pertama-tama mengendalikan bahwa sang percaya sudah ada dalam Kristus dan dalam Roh Kudus. Kita boleh salah paham terhadap perintah untuk bertindak, karena perintah itu berangkat dari pengandaian bahwa orang percaya sudah ada dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus. Karena itu, kita harus bertindak, melakukan sesuatu dalam terang Roh Kudus itu. Karena kita bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kita tidak boleh memegahkan diri kita atas perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan hamba yang setia pun akhirnya akan mengakui dalam Lukas 17 ayat 10. Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna. Mengapa demikian? Karena kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri, melainkan roh yang tinggal dalam hidup kita. Teks yang kita baca hari ini mengatakan bahwa kita ada dalam Yesus. Kita membuat atau kita mendapat upah kepada setiap orang yang melakukan sesuai dengan apa perbuatannya itu. Kata upah sering kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, wah besar atau kecil atas pekerjaan yang baik. Namun kata Yunani yang dipakai di sana adalah mitos,
berarti membalas sesuatu dengan apa yang telah dilakukan. Dalam ayat 11, ini berarti membalas orang fasik dengan hukuman kekal dan orang benar dengan hidup yang kekal. Perkataan di atas bukan tunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya, melainkan perkataan tunjukkan menjadi peringatan bagi anggota tubuh Kristus. Penghakiman yang berat menanti mereka yang telah dilahirkan kembali, tetapi tidak hidup sesuai dengan suara Roh Kudus. Sebaliknya mereka yang hidup menurut Roh akan menerima hidup yang kekal dan keselamatan oleh anugerah. Selama pelayanan Yesus depan umum, terjadi banyak konflik antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Bahkan sering sekali terjadi ketika Yesus menyampaikan ajaran, dia bertikai atau berkonflik dengan banyak orang yang mendengarnya. Injil seringkali menyingkapkan pertentangan ini karena menyangkut isu inti, yaitu siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang diselamatkan. Siapa yang bisa atau layak untuk masuk surga. Orang-orang Yahudi merasa bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, umat perjanjian, pemilik bait suci dan hukum Taurat, maka mereka yang pertama akan masuk ke surga. Tapi Yesus berkata sebaliknya, karena ia menekankan bahwa hanya mereka yang hidup dalam roh dan melakukan firman yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Maka ia pun dibenci oleh para pemimpin Yahudi dan banyak orang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan khotbah-khotbah dari Paulus, Petrus, Filipus, dan Stefanus. Tidak perlu membanding-bandingkan, tetapi banyak teolog mengakui bahwa khotbah Stefanus adalah khotbah yang paling lengkap. Namun, jika kita lihat lebih dalam, semua khotbah itu sebenarnya memiliki isi yang sama. Mengapa Stefanus dilempari batu sehingga mati karena berkhotbah? Apa yang membuat orang Yahudi begitu marah? Jawabannya adalah karena pesan Stefanus yang sangat menusuk. Kamu memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalammu dan berbicara kepadamu, tetapi mengapa kamu tidak mau mendengar? Nenek moyangmu, yaitu nenek moyang Israel, menolak Roh Kudus, dan kini kamu pun juga ingin menolak Roh Kudus itu berkarya di dalam hidupmu. Orang-orang Yahudi mendengar itu sangat marah. Hai orang-orang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telinganya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu pun menentang Roh Kudus. Kata tindakan memuat kasih Allah di dalamnya. Membagikan kasih Allah berarti bertindak. Berapa besar kasih yang Allah minta dari kita? Pertanyaannya sama dengan berapa besar tindakan Allah yang Dia minta dari kita sebagai anak-anaknya. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Ingat bahwa Allah menuntut dari kita kasih yang tertinggal. Ia memerintahkan kita untuk melakukan bentuk kasih yang paling agung. Ia meminta kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, dan kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih ini juga telah lebih dahulu diberikan kepada kita. Sebab Yesus sebagai anak tunggal Bapa, dia menyerahkan dirinya, menunjukkan apa itu kasih, yaitu kasih yang berkorban seluruh hidupnya. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, inilah kasih itu, Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kasih yang cukup untuk mengasihi dengan sungguh? Di masa kekeringan kasih seperti sekarang ini, membicarakan kasih tertinggal kadang terdengar seperti kontradiksi. Namun kita memiliki sumber kasih dalam diri kita, yaitu sumbernya daripada Roh Kudus. Bahkan Israel dalam perjanjian lama pun memiliki sumber kasih yang berasal dari Roh Kudus. Saya sangat menyukai ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-30
ayatnya yang ke-6. Alkitab mengatakan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, supaya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap atau seluruh hatimu dan dengan segenap atau seluruh jiwamu. Supaya apa kita lakukan itu? Supaya kita, orang Israel, kita orang percaya, dapat hidup. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Allah lebih dahulu menyunat hati kita. Dia membersihkan kenajisan kita. Dia membaptis kita, lalu mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam hati kita. Kasihnya itu menghasilkan hidup yang kita alami, yaitu keselamatan kekal. Dan di perjanjian baru, Roh Kudus tetap menjadi sumber daripada kasih itu. Ia mencurahkan kasih melalui Roh Kudus di dalam hati semua orang percaya, termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan, diberikan kepada kita. Kebahagiaan kita sebagai orang Kristen bergantung pada bagaimana kita hidup bersama dengan Roh Kudus yang tinggal melekat dengan kita. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal lahiriah, kekayaan uang, tetapi berasal daripada Roh Kudus. Ketika kita taat dan menghasilkan buah roh, kita mengalami sukacita dan Allah sangat berkenan. Saudara-saudara pelaut yang Tuhan kasihi, setiap perbuatan baik yang kita lakukan di kapal dalam nama Yesus adalah buah kasih daripada Roh Kudus yang tinggal hidup bertumbuh di dalam hati kita. Hidup pelayanan kita, hidup pelayananmu bagi sesama pelaut dan pengorbananmu demi Injil adalah wujud kasih yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam pekerjaanmu. Dan Tuhan mengingat serta memberikan ganjaran atas tindakan kita dengan pasti. Kiranya kita terus berjalan dalam Roh Kudus dan menjadikan kita semuanya sebagai keluarga pelaut yang tetap rendah hati, sungguh puas dengan hidup kita saat ini, dan tentunya kita akan memimpikan mahkota yang mulia yang akan Tuhan berikan kepada kita karena hidup kita melekat dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you. Mari kita berdoa.